Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnawati dari kelompok 1. Kami di sini akan mempresentasikan manfaat pajak. Yang pertama yaitu pengertian pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada negara, terutama baik sebagai orang pribadi atau badan usaha. Bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Dan manfaat pajak itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah manfaat negara, yang kedua masyarakat, dan ketiga pembagi bisnis. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat pajak bagi negara. Nah, yang pertama itu ada membiayai pengeluaran reproduktif. Pajak bisa menutup pengeluaran reproduktif yang memberikan keuntungan bagi masyarakat. Seperti contohnya itu ada pengeluaran pada bidang pengairan dan pertanian. Yang kedua itu ada membiayai pengeluaran negara. Contohnya itu seperti untuk proyek pengiriman ekspor. Nah, yang ketiga itu ada membiayai pengeluaran yang tidak bersifat self-liquidating serta tidak reproduktif. Contohnya itu adalah biaya yang harus dibayarkan untuk pendirian monumen seperti tempat rekreasi. Nah, yang terakhir ini ada membiayai pengeluaran yang bersifat tidak produktif. Contohnya ini seperti pengeluaran untuk biaya pertahanan negara atau untuk merampungkan peperangan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat membayar pajak bagi masyarakat. Yang pertama ada infrastruktur dan fasilitas umum. Contoh pada aspek ini yang bisa kita rasakan seperti pembuatan jalan, pembangunan jembatan, sekolah, tol, hingga tempat ibadah. Yang kedua ada fasilitas pendidikan, di mana adanya program-program dari pemerintah mengenai bidang pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar dan beasiswa bidik misi dan bantuan operasional atau BOS. Selanjutnya yaitu transportasi umum. Contoh pada aspek ini yang dapat kita rasakan seperti pemerintah menyediakan transportasi umum yang baik dengan harga yang terjangkau dan nyaman. Yang keempat, ada fasilitas kesehatan. Sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan pada bidang kesehatan. Selain itu, membayar pajak juga berguna untuk meningkatkan pelayanan dan mutu rumah sakit serta pembiayaan jaminan kesehatan nasional dan Kartu Indonesia Sehat bagi peserta penerima bantuan iuran. Yang kelima, bermanfaat untuk keamanan dan ketertiban. Dana penerimaan pajak digunakan untuk pengadaan senjata atau kendaraan tempur, serta melakukan modernisasi di segala aspek keamanan, baik darat, air, hingga udara. Dan selanjutnya ada manfaat membayar pajak bagi pembisnis. Yang pertama yaitu keuntungan pengusaha domestik akan berlipat, di mana barang-barang impor yang dikenakan pajak tinggi oleh pemerintah bertujuan agar produksi dalam negeri mampu bersaing di pasaran. Pajak yang dibayarkan oleh pengimpor akan meredam neraca perdagangan dan jumlah barang yang akan berkurang. Dengan demikian, pengusaha dapat memajukan bisnisnya dan bersaing dengan barang-barang impor lainnya. Dan yang kedua ada mendapat pinjaman lebih mudah. Manfaat membayar pajak dengan tertib dapat memudahkan mendapatkan pinjaman dari bank. Tentu, hal ini sangat memudahkan para pemilik usaha. Dengan kartu NPWP khusus bisnis, maka pihak bank akan menganggap bahwa kamu adalah pelaku bisnis profesional. Di nomor 3 yaitu ada menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan. Maksudnya, manfaat membayar pajak lainnya adalah dapat menunjukkan kesehatan keuangan suatu perusahaan. Tentunya, hal ini perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik. Ditjen Pajak akan memberikan denda bagi setiap pengusaha yang telat membayar pajak. Adanya denda akibat telat bayar pajak akan menyadarinya para pengusaha akan pentingnya membayar pajak. Lalu yang keempat sekaligus terakhir yaitu ada usaha menjadi lebih profesional. Membayar pajak usaha akan membuat usaha terlihat lebih profesional di hadapan distributor dan konsumen. Hal ini dikarenakan ketika berkecimpungan di dunia bisnis di bidang manufaktur, maka NPWP merupakan salah satu bagian terpenting dalam surat kerja sama kontrak. Apabila tidak memiliki NPWP, perusahaan akan terlihat tidak profesional. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.